Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Pertama saya menyampaikan maaf dulu ini. Tadi saya udah bagus pakai laptop, tiba-tiba hilang. Pakai laptop sekarang pakai pakai Android ini. Selamat malam, saya tokoh kita Bung Tri, pimpinan pusat PAGMNI. Selamat malam kawan-kawan. Saya merasa senang sekali kita bisa bersilaturahim. Hari ini merupakan hari terakhir bulan Syawal. Izinkan saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita berbicara tentang Pancasila, ya. Saya mencoba menarik dulu sejarah perjalanan bangsa kita. Ya. Kita tahu sendiri negara ini perjalanan panjang sekali. Dari 08 pergerakan Budi Utomo, terus Sumpah Pemuda tahun 1928, sampailah tahun 45, proklamasi kemerdekaan. Ada satu cerita yang menarik dalam Sumpah Pemuda itu, di mana para pemuda seluruh Nusantara ini mendeklarasikan sebuah bangsa untuk bertekad bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Ini suatu tekad yang sangat kuat sekali. Nah, dan lebih kuat lagi bahwa ternyata di antara tokoh-tokoh pemuda itu ada beberapa putra dari Papua, dari Irian. Waktu itu Irian, yang menggabungkan diri dengan Jong Ambon untuk menyatakan sikap pemuda dalam Sumpah Pemuda ini. Kita bayangkan masa itu bagaimana transportasi, bagaimana komunikasi. Tapi semangat itu harus kita hargai. Nah, sampailah kita pada bulan Agustus melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang merebut kemerdekaan. Bukan diberi kemerdekaan, tapi merebut kemerdekaan. Karena apa? Karena Jepang waktu itu menjanjikan kemerdekaan Indonesia itu pada bulan September. Tepatnya tanggal 29 September tahun 1945. Tapi sebulan sebelumnya, ya, bangsa kita sudah mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan. Artinya sebulan sebelum diberikan, kita sudah berikan. Nah, ini masuk kategori merebut kemerdekaan. Dan kita satu di antara 3 negara selain Aljazair dan Vietnam. Nah, jauh sebelum itu, Bung Karno telah memikirkan landasan idil falsafah bangsa kita, di mana pada tanggal 1 Juni 1945 sebelum merdeka, Bung Karno telah pidato dalam sidang Dekuritsu Junbi Kasakai tentang konsep dan rumusan awal Pancasila, yang pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno sebagai dasar negara Indonesia. Nah, dasar Pancasila ini ya, tertuang suatu nilai-nilai falsafah kehidupan bangsa. Ya. Karena Pancasila digali dan dirumuskan oleh putra prabangsa yang jelas mempunyai nilai intelektualitas yang tinggi, dan tentu menganut suatu agama. Nah, falsafah Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai landasan idil bernegara, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kita sebagai keluarga besar Marhanis, tidak hanya cukup mengerti secara kontekstual saja akan Pancasila itu, tetapi harus lebih jauh memahami makna dari Pancasila itu. Sebab dalam Pancasila terkandung nilai-nilai kualitas intelektualitas bangsa, kualitas peradaban bangsa, dan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita harus bersyukur sebagai putra Indonesia. Sebab dalam beberapa pandangan negara luar, Indonesia merdeka, banyak meragukan keutuhan Indonesia ini akan bertahan lama. Kemerdekaan Indonesia ini akan bertahan lama. Tapi Bung Karno dengan tegas mengatakan,
kami tetap merdeka karena kami punya Pancasila. Nah, artinya Pancasila itu terkandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang begitu kokoh. Faktanya sudah 77 tahun kita bisa bertahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat secara kokoh. Semuanya itu karena Pancasila, yang pada intinya terkandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kita mengetahui beberapa dekade dalam perjalanan kehidupan ini, banyak terdapat konspirasi ingin merongrong nilai-nilai Pancasila. Tapi berdasarkan konsensus bersama secara nasional, bahwa Pancasila dan preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa dirubah lagi. Walaupun kita merasakan undang-undang sudah dirubah 4 kali. Nah, sesuai dengan tema malam ini tentang Pancasila, maka ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Sebagaimana kita ketahui, globalisasi ini sudah mulai diisukan pada tahun 90-an. Di mana dunia semakin luas. Intervensi antar negara semakin luas. Dengan maksud dan tujuan mengintervensi negara-negara lain melalui kekuatan politik diplomasi. Oleh sebab itu, Bung Karno memikirkan jauh sebelumnya dengan menetapkan prinsip dasar dalam bernegara melalui trisaktinya. Yang pertama, berdaulat dalam bidang politik. Indonesia menganut sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif. Jadi tidak berpihak kepada blok-blok. Dalam hubungan internasional tidak cenderung pada blok-blok tertentu, akan tetapi tetap memiliki kedaulatan dalam politik internasional bebas dan aktif itu, dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Nah, yang kedua, berdikari dalam bidang ekonomi, di mana Bung Karno berpemikiran bangsa Indonesia harus mampu mendorong bangsanya ini berdiri di atas kaki sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan kekuatan sendiri dan tidak tergantung pada bangsa lain. Nah, trisakti yang ketiga adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Bangsa harus membangun kepribadian bangsa sendiri. Budaya kita adalah budaya gotong royong yang bukan hanya seremonial semata, akan tetapi mampu mendorong kepribadian bangsa dengan tetap menghormati budaya-budaya luar. Nah, di era keterbukaan sekarang ini, kita rasakan bagaimana ideologi dunia sudah mempengaruhi nilai-nilai bangsa kita, baik secara nyata maupun secara tertutup. Seperti umpamanya maraknya berita-berita di medsos yang bertujuan untuk memecah semangat persatuan dan kesatuan melalui sentuhan budaya. Menciptakan budaya baru yang sangat jelas bertentangan dengan nilai-nilai budaya nasional. Seperti LGB, sifat individualistis, saling curiga sampai fitnah-memfitnah. Itu menjadi kehidupan yang lumrah kita rasakan sekarang. Nah, oleh sebab itu, sebagai keluarga besar Marhenis dalam era globalisasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kita harus betul-betul memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita jangan hanya secara kontekstual saja, tapi harus betul-betul memahami dalam mengimplementasikannya. Nah, terus menjaga, melestarikan nilai budaya itu sendiri. Nah, sekarang sudah memasuki era industri 4.0, di mana kehidupan sosial masyarakat kita sudah berorientasi kepada uang dan benda, atau kapitalis. Sampai dunia politik pun juga kapitalis. Contoh umpamanya sekarang dalam sistem pemilihan pemilu kita, legislatif. Dia tidak perlu nomor berapa, yang penting dia masuk. Dia bisa bayar dengan uang. Dengan pemilihan suara-suara dengan uang. Orientasi pada kapitalis itu sendiri. Nah, yang kedua, seperti yang disampaikan tadi, gaya hidup. Gaya hidup yang sekarang dengan busana dan sebagainya, yang jauh dari norma-norma nilai-nilai bangsa kita. Nah, yang ketiga, kehidupan dunia medsos sekarang.
di mana informasi ini melebihi daripada kecepatan. Malam ini saja kita bicara, mungkin sudah seluruh dunia mengetahui. Begitu cepatnya. Nah, oleh karena itulah, kita saat ini berada di tengah peradaban dunia. Tidak ada cara lain, saya pikir. Caranya dengan tetap menjaga karakter nation kita sebagai anak bangsa. Dengan melaksanakan, mengamalkan Trisakti itu sendiri. Terakhir, saya menyampaikan kemajuan suatu bangsa tidak mutlak ditentukan oleh kekayaan alam, kepintaran maupun warna kulit, dan usia suatu negara itu sendiri. Akan tetapi, kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh moralitas, kejujuran, dan disiplin. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Selamat malam, merdeka.